سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada surah Al-Ma'arij. Sudah memasuki ayat 11. Jadi pada pertemuan yang lalu, ketika di padang mahsyar, seorang tidak bisa minta tolong kepada orang lain, termasuk teman sejawat, termasuk teman dekat dia, termasuk anak kandung dia, kecuali nanti dalam tanda kutip, ya, anak yang saleh tadi. Dia makanya Rasulullah mengatakan, ketika seorang dibangkitkan di padang mahsyar, dia akan ketemu dengan idolanya, ya, tahu ke idolanya? Maka dia akan ketemu dengan idolanya, tetapi idolanya itu tidak bisa menolong dia. Dia akan ketemu dengan yang diidolakan di dunia, atau ketemu dengan iblis, syaitan dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa menolong sama sekali. Sekarang kita lanjut ayat 11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yubassarunahum. Ya, ini apa makna yubassarunahum? Yubassaru di situ ada tasdid. Tasdid itu di dalam kaidah tafsir, kaidah nahwu itu menunjukkan kepada likathrah, menunjukkan kepada banyak, satu. Yang kedua menunjukkan kepada istimrar. Istimrar itu berkelanjutan. Apa makna yubassaru? Ini berasal dari kalimat basara, basir, melihat. Ketika di padang mahsyar, seseorang akan melihat berulang-ulang kali orang yang dia kenal ketika di dunia. Ya, ini. Kalau istilah Ibnu Abbas begini, hum yubsiruna wa yata'arafuna sa'atan minan nahar wa la yata'arafuna ba'dahu. Ini kata Ibnu Abbas. Jadi seseorang itu akan terus melihat, dia lihat, orang yang dia lihat adalah orang yang dia kenal. Tetapi kata Ibnu Abbas, cuma sebentar saja. Setelah itu dia tidak akan pernah lagi melihat orang itu, kecuali nanti dimasukkan ke dalam surga atau ketika dimasukkan ke dalam neraka, baru ketemu lagi dia. Ya, ini versi dari tafsir Ibnu Abbas. Kalau di dalam tafsir Al-Kasyaf, beliau mengatakan yubassarun itu maknanya yubsiru. Yubsiru itu melihat. Melihat itu bisa dua, bisa dengan mata, bisa dengan hati. Ya, melihat dengan mata dan dengan hati. Jadi mereka itu artinya yang mereka lihat itu betul-betul orang mereka kenal. Bukan hanya melihat-lihat saja, tidak, tapi melihat dengan hatinya. Oh, tega dah tipulannya, oh, ya, Pak. Tega sekali si fulan ini dulu mengajak saya untuk tidak salat. Tega sekali si fulan ini mengajak saya untuk korupsi. Tega sekali, ini sudah main hati. Kalau yubassaru itu sudah main hati. Tega sekali dia. Tapi tidak ada bicara apa dia. Sekarang kita lihat bagaimana dalam tafsir Sawi dan jalan lain. Beliau mengatakan ayyubsiru al-ahma'a. Seseorang akan melihat teman sejati dia, teman dekat dia ketika di dunia, teman yang mengajak dia berbuat maksiat. Ya. Ba'duhum ba'dan. Satu sama lain saling melihat. Kamu dulu yang ikut saya, kamu yang ngajak saya, tapi tidak ada ngomong dia, Pak. Wa yata'arafuna wa la yatakallamun. Dia kenal kembali di situ orang yang sudah mengajak kepada kejahatan, wa la yatakallamun. Tetapi mereka tidak ngomong satu sama lainnya, cuma lihat-lihat saja, Pak. Kalau udah lenturi, itu saya kenal semuanya. Ya waddul mujrim. Ya, jadi orang-orang mujrim itu untuk orang pembuat dosa.
Artinya orang yang sudah keluar dari jalur itu mujrim namanya. Makanya kita kalau sudah keluar dari jalur maka mari bertaubat. Bertaubat itu jangan seperti orang zalim. Orang zalim bagaimana? Orang zalim asarrud zulma. Dia peka-peka. Jadi disengaja. Perbuatan jahat itu dia sengaja. Besok sudah tahu dia ini, dia sengaja lagi. Ini orang zalim namanya. Atau itharul batil. Itharul batil, dia menyebarkan kebatilan kepada orang lain. Sudah dia tidak salat, mengajak orang lain untuk tidak salat. Sudah dia korupsi, dia mengajak orang lain untuk korupsi lagi. Ini namanya itharul batil. Atau dia tidak berbuat maksiat, tetapi mengajak orang lain untuk berbuat maksiat. Ya, ini itharul batil namanya. Ini urun zalim namanya. Yang ketiga al-baghyu anir rusdi. Artinya petunjuk tidak mau dia membangkang terhadap petunjuk. Ketika petunjuk memberikan, kalau kamu ingin bahagia dunia akhirat, lakukanlah seperti ini. Alah, tak puput hatnya. Kalau kamu ingin saya berikan nikmat secara kontinu dunia akhirat, bersedekahlah kamu. Alah, tak fikir sedekahnya, Nabi pempeng dong. Alah, dah semayangnya, Nabi wate-wate dah semayang. Untuk apa kita berdoa habis wate-wate? Kita kerja ini, udah pempeng. Habis hotel untuk berbuat ini. Ya. Ini namanya al-baghyu anir rusdi. Dia tidak mau petunjuk. Ini orang zalim. Maka orang zalim tadi termasuk orang mujrim. Ya, mujrimnya pembuat dosa dia. Mujrimun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Tetapi dalam tafsir Jalalain dikatakan al-mujrim ai huwa al-kafir. Mujrim yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang kafir. Kafir bagaimana? Termasuk kafir 77 kafir itu. Apakah kufur i'tiqad? Ataukah dia kufur nikmat? Ataukah kufur ihsan? Atau kufur ingkar? Kufur juhud, kufur inad, dan kufur nifaq. Termasuk orang munafik masuk ke mujrim. Orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah termasuk orang mujrim. Waktu itu yawaddu ini begini. Dia kepingin sekali, ini yawaddu. Ya, waktu akhirat kepingin dia. Waktu di dunia tidak ada kepingin apa-apa. Ibadah tidak kepingin, semua tidak kepingin. Tidak kepingin dia punya anak yang saleh, tidak kepingin dia punya bekal dia untuk setelah mati nanti. Tetapi dia kepingin, kapan kepinginnya? Ketika dia berada di padang mahsyar, yawaddul mujrim. Jadi yawaddu itu al-mudu, dia pingin sekali, dia bercita-cita, tapi tidak akan dikabulkan oleh Allah. Tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yawaddul mujrim lau yaftadi min adzabi yauma idzin. Lau ini memang angan-angan, tapi dalam tafsir Jalalain ini maknanya lau ini maknanya anna, sesungguhnya. Tapi dalam tafsir banyak yang mengatakan lau ini sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi. Contoh. Walau, ya ini makna ayat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau seandainya penduduk kampung beriman dan bertakwa, tapi mereka tidak beriman dan bertakwa, kata Allah. Ya, ini maksud lafadznya. Ini tidak apa? Yang dimaksudkan kampung beriman semua orang beriman kepada Allah, tapi tidak ada, kata Allah. Inilah maksud lau di sini. Ada beberapa lau lagi di dalam Al-Qur'an. Itu maksudnya kalau seandainya, tetapi mereka tidak ada, begitu kata Allah. Ya. Walau anna ahlal qura amanu, kalau seandainya penduduk kampung, penduduk negeri mereka beriman, sayangnya mereka tidak beriman. Nah, itu maksudnya. Wattaqau, mereka bertakwa, sayangnya mereka tidak bertakwa. Kalau mereka beriman dan bertakwa, saya buka pintu langit dan pintu bumi, rezeki saya buka. Tapi tidak ada yang beriman cuma segelintir orang saja. Yang beriman cuma berapa orang saja. Cuma satu negeri ini beriman kepada Allah, makmur anggarannya. Ya. Tapi tidak ada, kata Allah. Ini lafaz lau ini maknanya litamanni. Jadi tamanni yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin terjadi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini juga sama seperti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Walaupun kalimat ini syarat, kalau kamu mengira-ngira nikmat Allah, kamu tidak akan sanggup. Maknanya apa? Walaupun kamu kira-kira, tidak sanggup juga. Ya, walaupun kamu kira, tidak sanggup juga. Ini makna wa in ta'uddu nikmatallah. Kalau kamu kira, tidak akan sanggup kamu.
Walaupun berkali-kali dikira-kira juga nggak akan sanggup memang. Ya. Jadi maknanya bukan berarti nanti kalau kita kira begini nanti akan sanggup, tidak bisa juga. Sama seperti begini juga. Ya ma'syaral jinni wal ins inistata'tum, kalau kalian sanggup, masalahnya kalian tidak sanggup kata Allah. Tidak sanggup bagaimana? Menembus langit dan bumi. Yang dimaksud menembus langit dan bumi bukan bumi ini saja. Nanti dikatakan kami sudah menembus, sudah mengambil isi bumi dan lain. Bumi itu bukan ini saja, tetapi ada bumi ketujuh di bawah itu. Tidak ada yang bisa menembusnya kata Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ini stata'tum, kalau kalian sanggup, salahnya kalian tidak sanggup. Ya, dia bercita-cita yawadul mujrim lau, kalau seandainya, tapi tidak bisa, ya Pak, hancur, tidak bisa. Ya, Pak. Apa cita-cita mereka? Yaftadi min adzabi yauma idzin. Dia bercita-cita ingin lari dari azab pada waktu itu. Tidak bisa memang kata Allah, memang tidak bisa. Seorang itu kan diberikan ini kan, pertama sudah berjanji masalah amanah. Ketika itu disauti oleh Nabi Adam. Pertama langit dan bumi tidak mau. Para malaikat yang ada di langit tidak mau. Ketika ditawarkan amanah, ditanya oleh makhluk Allah yang lain selain manusia. Langit bertanya, konsekuensinya apa ya Allah? Konsekuensinya kata Allah, kalau kamu menjalankan amanah ini, arti menjalankan amanah patuh dan taat kepadaku, aku berikan pahala, reward. Tapi kalau kamu tidak patuh kepadaku, akan aku azab kalian. Oh, tidak mau kata matahari, langit dan sebagainya. Kami mau patuh dan taat saja ya Allah. Berarti apa yang ada saja, tuyangna. Berarti kalau ada begini saja, ya begitu saja. Kami tidak mau apa resiko. Disauti oleh Nabi Adam, biar saya saja ya Allah dan keturunan saya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada Nabi Adam, kalau kamu lakukan walaupun sedikit, saya akan lipat gandakan lebih banyak. Tapi walaupun kamu lakukan sedikit kejahatan itu tidak dilipat gandakan, akan saya nampakkan nanti, akan saya berikan sanksi juga. Boleh kata Nabi Adam alaihissalam. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Dan kita tidak bisa menyalahkan Nabi Adam. Ini gara-gara Nabi Adam yang seperti nanti dikeluarkan dari surga. Bukan kepada buah khuldi leh. Kalau tidak makan buah khuldi, kita kan hidup di surga semuanya. Ini juga pernyataan yang salah. Nabi Adam kata Imam Ibnu Katsir, memang disetting untuk tinggal di surga cuma 1 jam saja. Antara maghrib, asar dan maghrib. Kalau beliau mengatakan ma bainal asri wal maghrib, di antara asar dan maghrib. Memang sudah disetel seperti itu. Kenapa disetel demikian? Karena Nabi Adam diciptakan bukan di surga, tetapi di bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nabi Adam pertama sekali diciptakan, tubuhnya terbentang di antara Mekah dan Taif. Jadi kita jangan berpikir nanti Nabi Adam kun fayakun jadi di surga. Tidak. Ada proses. Prosesnya 3 proses. 40 tahun yang pertama masih tanah biasa, atin. 40 tahun yang kedua sudah berubah menjadi tanah liat. 40 tahun yang ketiga sudah terbentuk tubuhnya tetapi belum ada roh. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan nafakhar ruhu fi Adam ba'da 120 sana. Ditiupkan roh ke tubuh Nabi Adam setelah umur beliau 120 tahun lamanya. Kalau manusia di dalam kandungan setelah 120 hari lamanya. Setelah 4 bulan lamanya baru ada roh. Ya, jadi beda kita dengan Nabi Adam, kita 40 hari, beliau 40 tahun. Ya. Kita 120 hari, beliau 120 tahun. Bukan kun fayakun jadi Nabi Adam, tidak. Ya. Nanti ada pertanyaan, kenapa Allah begitu lama sekali menjadikan Nabi Adam? Kenapa tidak kun fayakun saja? Ya, kenapa manusia mesti melalui proses sampai 4 bulan kemudian baru ditiupkan roh? Kenapa tidak langsung saja setelah janin besar kemudian diberikan roh? Supaya manusia berpikir, ya, latar kabun natabakan antabak. Kalian itu punya proses. Dengan demikian kalian akan mengenal siapa saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi masalahnya kalian tidak mengenal saya. Sudah saya berikan proses-proses seperti itu. Dengan ilmu pengetahuan kalian, coba kalian selidiki kenapa kalian seperti itu. Kenapa mesti 4 bulan saya berikan roh? Coba selidiki kata Allah. Maka Allah turunlah surat Al-Quran ini. Hal ata'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkura.
Sebagian penafsir ayat ini untuk memberikan nasihat kepada Nabi Adam alaihissalam. Wahai Adam, kamu tidak hebat sebenarnya. Walaupun kamu hebat sekali, malaikat itu sujud kepadamu, patuh kepadamu, tetapi kamu itu dulunya tidak ada apa-apa. Kamu proses begini. Tidak ada apa-apa kamu. Ya, jadi walaupun hebat itu gara-gara saya. Kamu ini jadi manusia seperti ini gara-gara saya tiupkan roh setelah 120 tahun lamanya. Kita lanjut. Dia ingin apa? Yaftadi min adzabi yauma idzin. Ini satu bibani, tapi kita terjemahkan ini. Dia ingin membayar fidyahnya. Apa fidyah itu? Jaminan. Dia ingin jaminan supaya tidak diasal. Ya. Ini seperti kata Abu Lahab. Ya. Kata Abu Lahab, ketika turun ayat Tabbat syada abi lahabin wa tab, apa kata Abu Lahab? Lau sadaqa ibnu akhi. Kalau seandainya keponakanku itu benar ucapannya, saya masuk ke dalam neraka dan istri saya sebagai pemanas api neraka, la aftadi bimali wa waladi. Saya akan minta perlindungan dengan anakku dan hartaku, katanya. Ya. Saya akan minta perlindungan. Saya akan membayar fidyahnya. Fidyah ni lu, jauh anak ni lu. Tetapi selamatkan saya. Ini fidyah harta saya ambil asal saya selamat. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tak bisa menolongmu. Bagaimana cara menolongmu? Kamu itu nak benar, bagaimana mu anakmu tolongmu? Hartamu bagaimana mu menolongmu? Tak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali dia bercita-cita setelah dia lihat-lihat tadi, Pak. Ya, ada yang dia kenal, rupanya ada anaknya di situ. Ada anaknya. Bibani dengan anaknya. Sehingga dia mengatakan, ya Allah, saya korbankan anak saya mau masuk ke neraka, terserah asal saya masuk ke dalam surga. Tidak bisa, kata Allah. Lanjut. Saya korbankan istri saya asal saya bisa masuk surga, mas ambil anak saya dimasukkan ke neraka. Anu binanci Pak anu. Ipegah anu apa? Ya Allah, necok mentang runci dulu. Ya, asal saya bisa masuk dalam surga. Satu saling menghujat satu sama, tapi mereka tidak ngomong satu sama lainnya. Mereka cuma berangan-angan saja dalam hatinya ketika melihat-lihat ini. Apa lo ya Allah, necok mentang necok di bulan ya Allah. Asal saya ini bisa masuk ke dalam surga. Ambil harta saya untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Ya. Satu, ini yang pertama. Pertama dia bercita-cita anaknya bisa menolong dia. Anaknya bisa jadi jaminan, bisa jadi jaminan. Ini kalau kita bicara jaminan. Ketika Rasulullah SAW ingin menyalatkan ada seseorang yang baru meninggal dunia. Waktu itu Rasulullah bertanya, apakah hutang-hutangnya sudah selesai? Belum ya Rasulullah, saya nak mau menyalatkan. Cari orang lain untuk menyalatkan dia, kata Rasulullah. Akhirnya sahabat-sahabat nyuki bacaan. Tunjuk tanganlah ada seorang pemuda, sahabat, ya Rasulullah, saya menjamin ya Rasulullah. Saya menjamin setelah salat ini nanti masalah hutang-hutang itu urusan saya. Rasulullah menerima. Boleh, kamu jaminannya. Ya. Tetapi kalau di akhirat nanti hana jaminan ya Pak. Bahkan orang yang akan kita jamin itu akan minta lagi kepada Allah untuk menjamin kita lagi dijamin ya Pak. Ya. Hana jaminan itu dia. Ya Allah, baina adzul ilai, ya Allah lu jamin nyo hana tau jamin Pak. Anak kita sibuk dengan amal ibadahnya sendiri, sibuk dengan kejahatannya sendiri. Istri kita sibuk dengan amalnya sendiri. Saudara kita sibuk dengan niat sendiri, orang tua kita begitu juga. Jadi kalau kata Imam Jalalain, kullu wahidin mashghul bi a'malihi. Semua orang itu sibuk dengan perbuatannya masing-masing. Contoh, ketika ujian tes ya. Tes apa misalnya penerimaan ini di sebuah perusahaan, penerimaan pegawai negeri lain sebagainya. Mereka ketika bawa pulpen satu dan ini mereka sibuk dengan sendiri gimana nanti. Kita nyong hebat, baik fikir mati-mati ke draw. Mentang di dunia, mentang tak fikir mati-mati ke draw, Pak. Belum di akhirat. Di dunia kita masih berpikir masing-masing. Ini bagaimana jatah saya, bagaimana. Hai lun duruh juga lun pro kalau bereh lah. Ya, lun pro kalau bereh. Bahkan ketika Pak Kecil mengatakan, ini ada bantuan sedikit yang merubah beda dengan nama. Hai jatah lo kiban, pokoknya lo kamu demai kedua kaji tiba. Masing-masing sudah dapat tu sendiri dah cukup. Hai lo kiban bertanya kita Pak Kecil ini. Yang penting lo kabereh. Itu baru di dunia emang. Baru di dunia ketika dia dapat manfaat, dia cuma berpikir untuk manfaat diri dia sendiri. Uruleh ada fikir. Apalagi nanti di akhirat emang. Kenapa fikir? Ada fikir ada gua, ada jaga, ada fikir. Ini yang pertama. Yang kedua, dari siapa dia ingin minta tolong? Wasahibatihi.
Sahibah ini adalah zaujah, istrinya. Dia tadi melihat istrinya. Oh, ini bisa sebagai jaminan ya Allah. Sebagai jaminan masukkan istri saya ke neraka. Istri begitu juga lihat suaminya, Pak. Ketika dia lihat suaminya, ini jaminan ini. Kenapa jaminan? Dia tidak pernah mengajarkan apa-apa sama saya. Saya bisa berhujah di depan Allah nanti. Ini jaminan dia. Ketika saya akan dimasukkan ke neraka, saya ngomong saja, suami saya ya Allah. Suami saya ya Allah semua. Anak begitu juga. Orang tua saya ya Allah. Ayah saya ya Allah. Ibu saya ya Allah. Tidak pernah mengajarkan agama kepada saya. Dia sudah ada dalam hati. Ya, dia, tapi tidak bisa. Mahajud. Jadi sesuai dengan apa yang sudah dia perbuat. Kalau ini buat hijab berarti buat. Kecuali nantinya ada anak-anak saleh. Dia bisa menolong orang tuanya. Tetapi yang ini kalau kita merujuk ke dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik, kadang-kadang anak saleh itu bisa dia tarik orang tuanya akan dimasukkan ke neraka. Ketika mereka itu akan dimasukkan ke dalam surga, ini ada di dalam kitab Imam Al-Bukhari, ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Ketika sekelompok anak saleh akan dimasukkan ke dalam surga, mereka tidak mau. Sampai berapa kali Allah nyuruh nama. Ketika itu Allah bertanya, kenapa tidak mau masuk ke dalam surga? Dijawab oleh anak yang saleh, ya Allah, sebentar lagi orang tua kami akan kau masukkan ke neraka. Kami tidak ridha ya Allah. Yang kecuali anak saleh. Pernah dengan lagi ni masalahnya. Kami tidak ridha ya Allah. Katanya oleh Allah, kenapa tidak ridha? Yang membuat kami seperti ini, saleh begini, kepatuhan pesantren, gejak kena, murno agama, murno temayang, murno bud. Ya runci kamu ya Allah. Kami tak tega orang tua kami masa yang mengajarkan kami dia masuk ke neraka. Yang membawa kami ke pesantren mengajarkan agama kepada kami beliau masuk neraka, kami tidak rita. Jadi kalian mau apa? Mau apa kata Allah? Kami mau orang tua kami masukkan juga bersama kami ke dalam surga. Akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat, bawa orang tua daripada anak-anak yang saleh ini untuk masuk ke dalam surga. Ada kalanya bisa dia tarik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini dua. Tak bisa dia minta tolong sama istrinya. Tak bisa dia minta tolong. Kemudian yang ketiga, wa akhihi. Akhihi itu saudaranya. Jadi saudara-saudara yang dia kenal. Baik itu saudara kandung maupun saudara yang dimaksud di sini ketika sejawat ya, teman-teman sejawat beliau. Apakah saudara kandung atau teman-teman sejawat? Dia minta tolong. Tapi dia enggak ngomong, Pak. Dia enggak ngomong. Ya, ini seperti kata Imam Jalalain. Yata'arafuna wa la yatakallamun. Mereka cuma melihat-lihat saja tapi nak ngomong, ngomongnya di hati, Pak. Nya menyaitanya oleh Allah tu tunjuk aja saudara lu. Ya, nama saya tunjuk saja. Tetapi kalau orang-orang beriman, dia bisa menolong. Dia bisa menolong saudaranya akan dimasukkan ke neraka. Dia minta pertolongan kepada Allah karena salah satunya kata Rasulullah ada 5 yang bisa memberikan syafaat. Salah satunya yang terakhir adalah al-mu'minun, ya orang-orang mukmin. Yang pertama al-malaikah. Para malaikat itu ada berapa malaikat yang diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat. Yang kedua an-nabiyun. Ini dalam bentuk jamak. Kalau an-nabiyyu saja itu Nabi Muhammad saja. Tetapi ada nabi lain yang bisa juga menolong umatnya. Kemudian yang ketiga asyuhada. Ya, asyuhada. Syuhada ini orang mati syahid. Ada yang mengatakan mati syahid itu mati syahid Uhud dan Badar. Ada yang mengatakan tidak. Yang mati syahid di sini seperti yang Rasulullah katakan, kalau seandainya orang mukmin dia taat, dia meninggal kena penyakit taun, dia meninggal dunia dia dapat pahala syahid. Termasuk orang seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, wasalihun, urun-urun saleh. Termasuk anak saleh katanya, termasuk anak saleh. Nyanyi dulu yang mereka syafaat. Kemudian yang kelima, wal mukminun, orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin bagaimana? Kita sepengajian, kita pergi ke sana kemari berbuat kebaikan, salat berjamaah dan lain sebagainya. Orang-orang mukmin ini akan minta kepada Allah, ya Allah tolong saudara kami ya Allah. Ya. Termasuk seperti yang kita ceritakan beberapa pertemuan yang lalu. Di dalam sebuah hadis, malaikat itu kalau melihat sebuah kajian-kajian ilmu, apakah seperti Al-Quran dan lain sebagainya, maka dia mengepakkan sayapnya. Kenapa dia kepakkan sayapnya? Kalau seandainya dalam pengajian itu meninggal dunia, maka dia meninggal masih dalam ibadah salat. Ya, masih dalam ibadah salat. Tapi baik lelaki mati meninggalnya juga baik banyak. Jadi ada meninggalnya ya Allah. Tapi boleh juga ya. Kalau meninggal karena husnul khatimah.
Setelah itu malaikat itu apa? Dikepakkan, malaikat lain mengepakkan lagi sayapnya, malaikat lain mengepakkan lagi sayapnya. Sehingga ketika itu malaikat ini melapor kepada Allah. Ya Allah, ada sebuah kelompok yang mereka mengingat Engkau ya Allah. Apa firman Allah kepada malaikat? Kalian sebagai saksi. Dosa-dosa mereka sudah saya ampuni, kata Allah. Ini dosa-dosa kecil, Pak. Beda sama besar. Dosa besar itu harus butuh kepada taubat dan tidak mengulangi laginya. Setelah itu malaikat protes. Bagaimana protes malaikat? Saya ya Allah, saya terima kalau mereka Engkau ampuni semuanya. Tapi tidak untuk satu orang. Kenapa ada apa dengan satu orang itu, kata Allah? Satu orang itu, dia ada masalah di luar, entah apa masalah, kemudian tiba-tiba masuk ke masjid atau mengajar, kemudian dia duduk saja. Dia niat dia bukan untuk itu, niat dia lain ya. Contoh misalnya di luar tu hutan, alah kata mau dalam masjid lebih dah bi mengatak ciknya. Dia tidak masuk ya Allah dalam kelompok itu. Dijawab oleh Allah, wa huwa minhum. Dia termasuk juga yang saya ampuni dosanya. Walaupun dia cuma nebeng saja Pak dulu, maka jadi orang-orang salehnya. Jadi dia dapat berkah, orang saleh dapat berkah, orang-orang yang duduk dapat berkah. Kebalikannya, duduk sama orang-orang yang berbuat maksiat, yang akan berkah, berkah ya. Jadi dapat berkah cik berdempeng, jadi berbarakah namanya, berkah namanya. Berkah. Jadi kalau dia dapat laknat, dia jauh dari rahmat Allah, kita dekat-dekat dengan mereka, jauh juga dari laknat, dari rahmat Allah. Seperti syaitan, iblis. Syaitan dan iblis sudah dilaknat oleh Allah. Kalau kita dekat dengan syaitan, berarti kita juga mau ikut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Berarti sudah berapa? Sudah 3 ya. Banihi wa sahibatihi wa akhihi. Sekarang kita lihat yang keempat. Wa fasilatihi allati tuwih. Fasilah ini siapa? Dia melihat-lihat dia orang tuanya, ayahnya, kakeknya, dia lihat semuanya. Maka kita ini kalau di padang mahsyar nanti semua akan kita lihat. Termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam sebuah hadis diungkapkan, semua nabi itu akan melihat umatnya, tetapi sebentar saja. Setelah itu mereka kuncar-kacir, Pak, dah kemana-mana. Ya. Makanya ketika di padang mahsyar itu nanti kan diarahkan. Ini sebagian kemari, ini ke sana, ini ke sana. Kalian tidak ada hisab, langsung masuk ke surga. Kalian dihisab dulu, kalian masuk ke sini dulu. Makanya ada orang kafir. Mereka mengatakan, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kamu hana mau jauh ya Allah? Kami kemana mau pergi? Hana mau jauh. Seperti kita mau pergi ke Eropa atau ke Malaysia. Sampai di Malaysia enggak ada yang nyambut, hana sambut. Urung lai sambut urung baik jauh kertas tu. Mana bapaknya kajak na taksi tu. Mana bapaknya ka na motor je. Na bapaknya ka ba hotel. Dia tidur nama. Hotel je. Urang dah tuli hana. Tak telefon be na motor telefon. Makanya mereka itu minta klarifikasi kepada Allah. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Saya kenapa seperti ini ya Allah? Di dunia fasilitas enak, semua enak. Saya seorang pembesar, saya dijemput, saya ini. Tapi sekarang kenapa enggak ada yang ini apa-apa? Sudah telanjang, enggak ada apa-apa lagi. Dibiarkan begitu saja. Dijawab oleh Allah. Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Kamu dulu apa dulu? Dulu kamu lupakan sama saya, kata Allah. Hana tinggal baca dan tinggal gelut. Nah temayang, hana cik kan? Nah pun, hana cik kan? Ada kamu bersyukur kepada nikmatku? Kan tidak juga. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Hari ini juga saya akan lupakan kamu. Minta jalan ke draw ke dia. Ya nih, hana mohon jauh. Maka orang seperti ini, dia seperti kalau disebutkan dalam Al-Quran itu jaradun muntashir. Mereka seperti belalang-belalang yang terbang tak tahu arah. Coba kalau kita pergi ke sawah habis temekoh. Di situ kan banyak belalang-belalang. Kemudian kita ambil sendal atau apa saja, kita lempar ke tengah belalang itu. Ada belalang yang terbang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, ada yang ke atas, ada yang terbang ke kita. Tidak tahu arah dia. Makanya digambarkan seperti jaradum muntashir dalam Al-Quran. Seperti belalang yang terbang tanpa arah. Ketika kita kejar belalang itu lagi, entah terbang kemana lagi, itu terbang kemana lagi, tidak jelas. Begitulah orang yang dibangkitkan di padang mahsyar, yang mereka tidak patuh dan taat kepada Allah ketika di dunia, hana moho taju. Jadi mejak ke DP, telah ho mejak alim. Makanya mereka kemana ramai orang. Ketika ramai ke sana, belum lagi. Waktunya ho mejak alim, ho, tak belum gede, belum lagi. Hana moho jak. Bayangkan saja padang mahsyar itu lebih besar lagi dari dunia ini, Pak. Di dunia manusia hana moho taju ki pacaranya. Ya, makanya satu hari di situ
hampir khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sudah berapa nih? Sudah 4 ya. Banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi. Allati tu'wihi. Tu'wihi ini apa namanya? Tu'wihi itu ini ayah saya pasti bisa memberikan ini kepada saya, memberikan naungan kepada saya. Kakek saya hebat ya. Lagi kita nyoba seorang itu bangga dengan hartanya, bangga dengan jabatannya, bahkan dia bangga dengan kuburan kakek-kakeknya, bangga dia. Ya. Apa kata dia? Coba lihat. Ini ayah saya, ini hebat dia. Ini kakek saya, ini keturunan saya, keturunan raja. Keturunannya hebat. Jadi artinya apa? Bangga dia dengan ini. Maka ketika di padang mahsyar dia bangga juga. Itu ayah saya, itu kakek saya, itu hebat. Ini mereka bisa menolong saya. Tidak bisa juga kata Allah. Tidak bisa juga. Ya. Ini sudah 5. Sekarang yang ke-6. Waman fil ardi jami'an. Bahkan dia itu ingin minta tolong kepada semua orang yang ada di bumi dulu. Saya dulu pejabat. Saya kenal dengan Pak ini, saya kenal dengan ini, ini menteri ini anak buah saya. Pak Kadis ini anak buah saya, ini anak buah saya. Saya minta, tidak bisa juga. Hebat. Hebat kan? Tidak bisa juga. Walaupun hebat dia. Kalau di dunia kan mudah sekali. Ulun pejabat, anak ulun telepon anak buah ulun. Tenang betul. Telepon tu, Pak Kadis, nyo nak pelewat tidurnya. Nyo nak pelewat dah le jempon tu. Oh kabeh hebat. Ka lewat tu apa? Hana pupu na anak buah ulun. Ide hana puan anak buah hebat. Oh nah hana pupu na je. Tapi bermasalah hebat. Tak bisa juga kata Allah, tak bisa. Ini maksudnya waman fil ardi jami'an. Semua yang ada di bumi ini kamu minta tolong, enggak bisa juga kata Allah. Anakmu enggak bisa, istrimu enggak bisa, orang tuamu enggak bisa juga. Ya, kemudian hartamu enggak bisa, seluruh penduduk bumi yang kamu kenal ini juga tidak bisa kata Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunji. Tsumma itu kita sudah membahas. Di Al-Quran ada tsumma, ada thamma. Kalau tsumma itu menunjukkan kepada tenggang waktu yang lama sekali maknanya. Tetapi kalau thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Itu thamma itu menunjukkan kepada tempat yang luas sekali. Makanya ketika Allah bercerita tentang surga kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, idza ra'aita thamma ra'aita. Bukan summa, thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kamu akan melihat tempat yang luas sekali, Pak. Ini kalau thamma. Tetapi kalau summa, waktu yang panjang sekali. Maksudnya apa? Dia menginginkan hana pupu lun grip-grip di ino hana pupu asai lun selamat nanti terakhir. Hana selamat cit. Lagi urung bino, Pak. Dia sudah tersesat. Kan? Ini bagaimana ini? Kita jalan kaki, boleh jalan kaki asal kita selamat, ya, Pak. Asal selamat sampai ke tujuan. Ini sudah jalan kaki, tidak selamat lagi, enggak selamat juga, tidak bisa juga. Ini maknanya summa yunji, tidak bisa juga. Kemudian dalam jangka waktu yang lama sekali, hana pupu ilun bah tersiksa ada begah di padang mahsyar, asal terakhir selamat, tidak selamat juga, tidak selamat juga. Kalau seandainya sengsara di padang mahsyar selamat terakhir, ya alhamdulillah. Ini tidak selamat juga kata Allah. Kamu tidak bisa lari dari saya kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempatan yang saya berikan kepadamu untuk patuh itu tidak patuh, hana dengelon kata Allah. Tidak menjalankan perintah, tidak menjalankan larangan. Maka hidup ini kan mudah sekali. Hidup ini mudah sekali. Kalau ingin hidup bahagia, kata Imam Jalalain dalam tafsir beliau, lakukan 2 hal saja. Jalankan perintah Allah, tinggalkan yang dilarang oleh Allah, bahagia udema. Dan ketika sudah diberikan ini, perintah Allah dan larangan, Allah memberikan modal. Modalnya apa? Pendengaran yang bagus, penglihatan untuk menarik informasi, kemudian apa lagi? Diberikan kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat jahat. Maka seorang ketika dia korupsi, itu sudah ada kecenderungan itu dalam tubuh dia. Tergantung dia sendiri, dia mau angkat kecenderungan itu atau tidak. Makanya nanti hana perlehirin. Nathurro ali ibadah tahajud dan kemudian dia korupsi, tidak perlu heran. Oh gara-gara dihasut oleh tidak, ada di dalam hati dia. Dalam tubuh dia ada kecenderungan itu. Cuma nanti kecenderungan itu tidak dia apa namanya? Ya, enggak hana udik, mana disiram. Tetapi ketika disiram maka dia akan muncul ya, dan menguasai seluruh tubuhnya. Maka Imam Ghazali mengatakan, hati-hati. Potensi yang ada dalam tubuh kalian, ketika kejahatan yang subur, yataghallab, dia akan menguasai tubuh kalian dan kalian akan menikmati maksiat itu. Maksiat akan menikmati.
Maka tidak orang yang setiap hari dia menyiram maksiat, orangnya hubung mati, tengok hubung mati, tengok hubung mati. Akhirnya kata Imam Ghazali, maksiat itu sudah menjiwai dalam tubuh dia, sehingga maksiat itu kenikmatan bagi dia. Hubung mati nikmat bagi dia, tenang jiwa. Hubung mati tenang jiwanya. Tetapi kebalikannya kata Imam Ghazali, tumbuhkanlah kebaikan dalam tubuhmu. Hari ini berbuat baik, hari ini berbuat baik, hari ini berbuat baik. Hatta yatakhallam ala jismihi, sehingga dia itu menguasai tubuh kita. Makanya seorang ketika berbuat baik, nikmat bagi dia. Temayang tubuh nikmat. Kita bersedekah nikmat. Kita berbuat kebaikan nikmat. Kita mengajarkan orang lain nikmat. Semua nikmat, Pak. Tidak pernah mengeluh. Ya. Kita lanjut tu. Ya, Pak. Okey. Kalla. Ya, ini satu ayat lagi. Jadi kalla ini ada apa namanya? Dua makna. Bahkan 3 makna. Apa makna kalla di sini? Kalla ini bisa berarti lirada, bisa berarti lizajar, bisa berarti dua-dua, zajar dan rada. Apa namanya? Zajar dan taukid ya, taukidnya. Saya ulangi lagi. Kalla itu ada 3. Yang pertama untuk taukid, ya, taukid itu menguatkan. Yang kedua zajar atau rada. Zajar ini apa? Mematahkan seluruh alibi, alasan-alasan seseorang. Kalau nanti saya mau meninggal, saya punya harta bisa menolong saya? Tidak bisa, kata Allah. Kalau saya kaya, nanti dibangkitkan di padang mahsyar, saya akan bangkit dengan harta saya? Tidak bisa juga, kata Allah. Kalau saya nanti punya teman dan ramai, dia bisa menolong saya? Tidak bisa dia tolong kamu. Ini zajar namanya. Yang terakhir dua-dua, taukid dan zajar. Ya, nih Pak. Contoh taukid. Kalla innal insana layatgha. Ya. Jadi di situ Allah katakan sungguh, ini taukid, benar-benar manusia itu layatgha. Dia itu ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kala li zajar, zajar itu mematahkan alibi kita, mematahkan alasan kita. Kalau nanti begini saya akan begini. Kalla la yumbadanna fil hutama. Ini kalla juga. Maknanya apa? Yang kamu prediksikan itu tidak bisa menolong kamu, tidak bisa dia tolong kamu. Oh nyolon hana buku put pegat ni apa? Pegat masjid hana temayang hana buku nak pepak. Kenapa? Karena anak saya penghafal Quran, anak saya saleh. Nanti menyuayah meninggal ni doa ke ayah ni apa? Ni doa ke ayah supaya ayah tidak disiksa ni. Tak bisa juga, Pak. Tak bisa. Kenapa? Karena kita tidak salat ni, Pak. Tetapi bantuan anak itu akan berlaku kalau kita juga baik. Kita orang baik. Kita salat ibadah tetapi ada 1-2 hal kita bermasalah dengan Allah. Itulah yang bisa diminta ampun oleh anak. Kalau tidak bisa, Pak, enggak bisa. Kita berbuat haram, berbuat dosa, kita tidak bisa, kecuali kita sendiri minta maaf. Hanya orang lain. Makanya ketika kita minta tolong Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu dosa-dosa tertentu. Kalau dia tidak salat hanyut, gimana ke maaf burungnya? Atau tak berdoa kepada ya Allah nak tolong Abu Lahab, ya Allah hanyut, tu baik tolong Abu Lahab, Pak. Ya Allah nak tolong Abu Jahal, ya Allah nak tolong hanyut. Kenapa? Dia syirik, dia kafir, dia tidak salat, tidak beribadah, tidak patuh kepada Allah. Tapi kalau dia patuh kepada Allah, dia melakukan ibadah, tapi ada 1 lain 2 hal yang menjanggal dia nanti di padang mahsyar, ini yang bisa ditolong nanti. Menyolain hanyut, Pak, hanyut. Kalla di sini Imam Al-Qurtubi mengatakan kalla ini maknanya kalla taukidnya, Mbak. Jadi maknanya hakan, taukid. Taukidnya bagaimana? Ya, ada yang mengatakan ini maknanya li zajar. Nanti akan kita inikan 2 makna yang berbeda. Kalau kalla li taukid, kalla innaha lava. Ya, ini. Saya mohon terjemahan coba dibaca. Ya. Tapi yang ayat itu saja, kalla innaha lava. Ya. Ini sekali-sekali tidak dapat. Itu kalimat yang putus, Pak. Apa yang maksud tidak dapat? Jadi sebenarnya begini maknanya. Makna yang pertama, kalla benar-benar mereka akan dibakar dalam api neraka. 1. Yang kedua, kalau maknanya zajar. Zajar itu apa? Tidak benar apa yang mereka prediksikan dulu. Mereka mengatakan begini-begini, innaha lava. Neraka sudah menunggu mereka. Ya. Tapi kalau dalam terjemahan tadi, sekali-sekali tidak. Apanya sekali-sekali tidak? Ya. Jadi ini ada kalimat terputus di situ, tapi kita tidak menyalahkan penerjemah karena penerjemah menerjemahkan sesuai dengan teks yang ada. Teks yang ada kala itu memang maknanya tidak sekali-sekali.
Tetapi ketika dia bergabung dengan kalimat lain akan muncul makna lain. Ya. Kalla innaha ladha. Sekarang tafsir yang pertama. Kalla yang pertama taukid. Jadi taukid apa? Mereka benar-benar akan saya masukkan ke dalam neraka. Ladha yang menyala-nyala. Ya. Kalla innaha ladha. Siap-siap saja. Neraka sudah menunggu mereka. Ya sudah. Sekarang tafsir yang kedua. Kalla innaha ladha. Kalla makna di sini lizajar. Wahai manusia, kamu dulu ketika hidup di dunia dinasihati tidak ada masalah, saya bisa minta tolong sama anak saya. Itu tidak benar prediksi kamu itu. Prediksi kamu yang mengatakan kamu akan ditolong oleh iblis dan setan tidak benar. Setan sendiri saja dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyaitan dia ke Allah hebat. Maka setan, pesan terakhir setan kepada manusia ketika nanti sudah di akhirat, apa kata setan? Makanya setan tidak ngomong sekarang dia. Kita tahunya di mana? Melalui Al-Qur'an. Ya. Omongan setan, wahai manusia, apapun janji saya dulu di dunia kepadamu. Kamu berbuat ini akan kaya kamu. Kamu korupsi akan kaya kamu. Kamu akan berbuat begini, kamu akan hebat. Itu tak benar itu kata setan, tak benar itu. Ya. Kemudian apa yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran itu semuanya benar kata setan. Inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah kata setan ya Pak. Setan mengatakan saya takut sekali kepada Allah. Makanya apapun yang saya katakan di dunia itu tidak benar. Kenapa kamu mengikuti saya kata setan? Ya. Tetapi salahnya setan itu waktu di akhirat dia ngomong, bukan di dunia. Kalau di dunia dia ngomong, maka kita tidak akan mengikuti setan. Kenapa setan ngomong di dunia? Karena setan itu sudah minta izin kepada Allah untuk memasukkan sebanyak-banyaknya manusia ke neraka. Kenapa? Karena setan bengeh ke Nabi Adam. Marah sekali sama Nabi Adam. Kenapa marah sama Nabi Adam? Setan sudah beribadah 1800 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 70.000 tahun lamanya. Masa gara-gara ibadah itu diciptakan Nabi Adam harus sujud kepada Nabi Adam dan setan dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya? Ini yang tidak mau setan. Sebenarnya Adam yang harus dikeluarkan, bukan saya kata setan. Kenapa? Setan baru saja diciptakan. Dan dia bermasalah lagi. Saya bermasalahkan sedikit cuma ya. Saya tidak mau patuh ya. Pantas saya punya alasan kata iblis dan setan. Saya punya alasan. Kenapa tidak mau sujud kepada Adam? Karena Adam adalah baru kau ciptakan dan dia belum beribadah, belum melakukan apa-apa. Kenapa saya tunduk patuh sama dia? Sebenarnya dia tunduk dan patuh kepada seniornya. Maka seniornya ke setan ya Pak. Ya. Jadi makanya apakah senior ke setan ya Pak. Jadi sama seperti saya senior kata setan ya Pak. Duluan ibadah saya daripada Nabi Adam AS. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati. Saya rasa cukup sekian. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana sifat neraka itu. Pertemuan selanjutnya kita akan melihat sifat neraka bagaimana. Di sini digambarkan kulit-kulit kepala cabut ya Allah. Dicabut kulit ulai cabut. Ya. Kan kulitnya kulit ulai, kulit ulai ipluk kulit ulai cabut. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.